apel besar Hari Pramuka dan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Madiun. 116 ASN Pemkot Madiun terima satya lencana hingga pendistribusian berbagai bantuan kepada warga yang membutuhkan. PJ Wali Kota tinjau langsung konsep renovasi Stasiun Madiun. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Aulia Maulida, inilah Madiun This Week selengkapnya. Upacara ulang janji dan apel besar Hari Pramuka ke-63 di Kota Madiun berlangsung khidmat. Tak hanya itu, pada gelaran acara apel besar tersebut juga menampilkan berbagai persembahan yang menarik. Sementara itu, upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Madiun juga berjalan sukses. Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-63 Praja Muda Karana Pramuka Kuarcap Kota Madiun dimulai. Renungan ulang janji pun digelar pada Selasa malam tanggal 13 Agustus. Kali ini, renungan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Madiun. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto selaku Kamabicap memimpin jalannya ulang janji yang berlangsung khidmat tersebut. PJ Wali Kota berharap peringatan ulang janji bukan sekedar seremonial belaka, namun harus menjadi pengingat akan Trisatya dan Dasa Dharma sebagai pedoman pramuka. Hal tersebut tidak boleh lepas, karenanya perlu ada ulang janji yang dilaksanakan setahun sekali. Selain itu, peringatan harus menjadi semangat untuk semakin lebih baik. Hari jadi merupakan momentum untuk pengembangan diri. PJ Wali Kota berharap setiap tanggal 13 Agustus diikrarkan janji suci Trisatya sebagai kode kehormatan pramuka. Ikrar janji dengan tulus ikhlas ini harus terus menjadi pedoman. Pramuka harus selalu memegang prinsip kebenaran, selalu taat pada ajaran Tuhan. Hal itu seperti yang tertuang dalam Trisatya. Pramuka juga harus menjunjung tinggi martabat bangsa. Setiap pribadi pramuka harus memiliki nilai hidup saling tolong-menolong. Menurut PJ Wali Kota, harus terus ditanamkan kepada generasi muda calon penerus bangsa. Hal ini sekaligus sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas nikmat yang diberikan di usia ke-63 Gerakan Pramuka. PJ Wali Kota juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi kepada kakak-kakak pembina di Kuarcap Kota Madiun yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kepramukaan di Kota Madiun. Pengabdian tersebut harus terus ditingkatkan. Semangat kepramukaan harus terus dipupuk kepada adik-adik. Hal ini penting karena Indonesia tengah menuju generasi emas 2045. Gerakan Pramuka merupakan salah satu wadah pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Apel besar Hari Pramuka ke-63 berlangsung khidmat lagi menarik di Kota Madiun, Rabu 14 Agustus. Apel yang berlangsung di lapangan olahraga Gulun itu diikuti ratusan Praja Muda Karana Kuarcap Kota Madiun. Kegiatan apel dipimpin langsung PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau Kamabicap. Ada beragam kegiatan menarik setelah apel hari besar yang mengusung tema Pramuka Berjiwa Pancasila Menjaga NKRI tersebut. Salah satunya pengibaran bendera merah putih oleh seluruh peserta. Pramuka, lanjut PJ Wali Kota, harus senantiasa memegang teguh Trisatya dan Dasa Dharma sebagai pedoman pramuka. Hal itu tidak hanya sekedar dihafalkan, tetapi harus menjadi kebiasaan dalam kehidupan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Melalui apel besar tersebut, PJ Wali Kota berharap apa yang menjadi pedoman pramuka semakin melekat erat dalam tiap pribadi pramuka Kuarcap Kota Madiun. Tak heran, pramuka merupakan salah satu wadah pembentukan karakter penerus bangsa. Apalagi saat ini, Indonesia tengah menuju generasi emas 2045 mendatang.
pramuka harus mengambil peran, salah satunya dari pembentukan karakter. Pramuka harus menjadi tonggak generasi emas untuk 20 tahun mendatang. Hal itu harus terus digelorakan dari sekarang. PJ Wali Kota menambahkan, kegiatan juga disemarakan dengan pengibaran bendera merah putih dari seluruh peserta dan masyarakat yang hadir. Kegiatan tersebut diharapkan semakin menguatkan rasa cinta tanah air. Kita laksanakan yang dimulai dengan kegiatan hari upacara, terus juga aksi kolosal, dan juga kita pengibaran bendera yang ini adalah sebagai wujud kita menanamkan kepada adik-adik kita tetap mencintai merah putih, tetap menjaga Pancasila, NKRI dan Bhinneka supaya mereka nanti sebagai generasi emas kita yang akan menerima estafet kepemimpinan sudah kita persiapkan, karena pada momen Hari Pramuka ini sudah disampaikan kemarin, tadi malam sudah dimulai tadi malam rangkaian pengucap janji Pramuka di rumah dinas. Kita lanjutkan pada hari ini sehingga adik-adik nanti ada pada hari yang ikut juga kepada masyarakat juga, supaya masyarakat juga tahu bahwa Pramuka tetap kita laksanakan, harus kita laksanakan, tetap melaksanakan dasar dharma Pramuka dan sebagainya, sehingga masyarakat Kota Madiun pada hari ini tetap mudah-mudahan tetap aman, kondusif, juga dalam posisi tetap ekonominya juga meningkat, nanti pelaksanaan pilkada juga aman-aman dan tidak ada permasalahan apapun, sehingga nanti kemudian akan menjadikan Kota Madiun semakin maju. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka 2024 Kota Madiun telah resmi dikukuhkan. Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat di Rumah Dinas Wali Kota Madiun, Kamis 15 Agustus malam. Sebanyak 76 Paskibraka Kota Madiun tersebut dikukuhkan PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto. Bendera yang akan dikibarkan tersebut merupakan bendera yang diterima langsung PJ Wali Kota Edi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP beberapa waktu lalu. Duplikat bendera pusaka itu diberikan kepada seluruh kepala daerah untuk dikibarkan pada saat upacara kemerdekaan 17 Agustus besok. Upacara peringatan HUT kemerdekaan kali ini akan sedikit berbeda. Di daerah tidak melaksanakan upacara detik-detik proklamasi pada jam 10 pagi. Upacara di daerah dilaksanakan pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sedang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat mengikuti jalannya upacara detik-detik secara virtual dari IKN dan Istana Negara. Mereka tidak hanya sebatas sebagai pengibar bendera baris berbaris, tapi mereka juga mempunyai masa depan sebagai estafet penerima kepemimpinan untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Selama rekrutmen juga mereka melalui proses-proses seleksi. Pada saat ini juga mereka mengikuti pendidikan dari panitia maupun pembimbing dari TNI Polri dan Paskibraka Indonesia. Artinya mereka sudah dipersiapkan. Mudah-mudahan kelak mereka menjadi orang-orang yang hebat, yang tidak hanya sekedar untuk baris berbaris mengibarkan bendera, tapi mereka nanti akan dipersiapkan menjadi calon pemimpin, calon anak-anak yang hebat untuk menjadi penerima estafet menuju Indonesia Emas tahun 2045. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Rangkaian upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Madiun telah berlangsung khidmat di alun-alun Kota Madiun, Sabtu 17 Agustus. Prosesi upacara yang dilaksanakan sejak pukul 7 itu diikuti oleh Forkopimda di wilayah Kota Madiun, pimpinan OPD, camat, lurah, serta stakeholder terkait. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto yang hadir sebagai inspektur upacara mengajak seluruh masyarakat agar menjadikan momen peringatan kemerdekaan untuk meningkatkan semangat memajukan negara Indonesia. PJ Wali Kota pun menuturkan, tahun ini Presiden Joko Widodo telah menancapkan ibu kota negara yang baru di IKN.
Harapannya hal ini bisa menjadi penggugah bagi seluruh rakyat, khususnya di Kota Madiun, untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan membangun bangsa Indonesia menjadi negara yang lebih kuat dan sejahtera. Sementara itu, upacara peringatan HUT ke-79 RI juga didukung oleh TNI, Polri, dan stakeholder terkait, serta dimeriahkan dengan penampilan aubade dari 130 siswa SMAN 1 Kota Madiun, tari kolosal dengan tema Pesona Indonesia Madiun Mempesona oleh 106 siswa SMAN 5 Kota Madiun, Spenda Art and Cultural Carnival, dan penyanyi perwakilan dari SD, SMP, dan SMA di Kota Madiun. Tentunya, puncak prosesi upacara pengibaran bendera pusaka dapat berjalan lancar atas dukungan sikap sempurna Tim Paskibraka 2024. Ini adalah tanda sebagai penyemangat bagi kita semuanya melalui temanya Indonesia Nusantara Baru, Indonesia Maju. Di Madiun ini kita berharap semua elemen masyarakat, elemen bangsa, ayo bersama-sama kita bersatu dengan semangat baru, dengan tonggak yang ditancapkan oleh Bapak Presiden Nusantara Baru di Kalimantan. Kita juga bersama-sama untuk menyongsong Indonesia baru menjadi lebih baik, menjadi lebih maju menuju Indonesia Emas tahun 2045. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebanyak 116 aparatur sipil negara pemerintah Kota Madiun menerima penghargaan Satya Lencana atas dedikasi mereka dalam melayani masyarakat. Selain itu, pemerintah Kota Madiun juga menyerahkan bantuan program JKK-JKM kepada ahli waris keluarga yang meninggal dunia. Pemkot pun turut memberikan bantuan langsung tunai daerah, bantuan air bersih, dan bantuan bagi lansia non-potensial guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang rentan tetap terpenuhi. Aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun terbukti memiliki dedikasi tinggi. Hal itu dibuktikan dengan pemberian tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia kepada 116 ASN di lingkup Pemkot Madiun. Prosesi penyematan lencana dilakukan PJ Wali Kota Edi Suprianto di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Pahlawan Kota Madiun, Rabu 14 Agustus. Dari 116 ASN yang mendapatkan penghargaan tersebut, 33 di antaranya sudah mengabdi selama 30 tahun. Kemudian 21 di antaranya sudah mengabdi selama 20 tahun. Dan sisanya sebanyak 62 ASN mendapatkan penghargaan atas pengabdian selama 10 tahun. Namun tak hanya soal pengabdian, tapi juga ada penilaian lainnya. Salah satunya adalah tidak pernah tercatat memiliki pelanggaran selama tahun pengabdian yang diusulkan tersebut. Kepada para penerima, PJ Wali Kota berharap agar terus berkarya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto melaksanakan takziah di Jalan Manggis, Kelurahan Taman, yakni di Rumah Duka Bambang Suparto, Ketua RT 30 RW 10 Kelurahan Taman yang telah meninggal dunia. Adapun dalam kunjungan tersebut, PJ Wali Kota tidak hanya menyampaikan ucapan bela sungkawa, melainkan juga memberikan santunan 42 juta rupiah kepada ahli waris dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian atau Pro JKK-JKM melalui BPJS Ketenagakerjaan. Adapun Bambang Suparto sebagai Ketua RT juga terdaftar dalam Pro JKK-JKM yang diselenggarakan oleh Pemkot Madiun bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pro JKK-JKM telah berjalan di Kota Madiun sejak tahun 2020. Saat ini sudah ada lebih dari 15.000 warga yang di-cover pembayaran BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemkot Madiun, baik pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah. Ini kami serahkan mudah-mudahan almarhum Husnul Khotimah dan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan Pemkot bermanfaat untuk keluarga. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Bantuan sosial di Kota Madiun cukup beragam. Di antaranya ada bantuan langsung tunai daerah atau BLTD, bantuan air bersih, santunan kematian, dan bantuan lansia non-potensial. Di antaranya bantuan sosial tersebut, penyalurannya setiap 3 bulan sekali. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto menyerahkan bantuan-bantuan tersebut secara simbolis kepada masyarakat penerima di wilayah Kelurahan Kartoharjo, Senin 12 Agustus 2024. Bantuan-bantuan tersebut tidak hanya di Kelurahan Kartoharjo, tetapi juga berlangsung di kelurahan yang lain. Pencairan BLTD dan lansia non-potensial memang setiap 3 bulan sekali. Sementara bantuan air bersih dilakukan setiap bulan. Bantuan air bersih ini diberikan dengan cara membantu pembayaran beban minimal tagihan PDAM penerima. Sementara santunan kematian diberikan pada saat pengajuan kematian dari ahli waris tak lebih dari 1 bulan. Selain itu, bantuan sosial yang diberikan diharapkan bisa menekan inflasi hingga menekan tingkat kemiskinan ekstrim. PJ Wali Kota menyebut hadirnya bantuan berupa uang tersebut tentu bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk bantuan air bersih. Pengeluaran untuk tagihan PDAM setidaknya bisa dialihkan untuk mencukupi kebutuhan yang lain. Sehingga kita ini kan masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang membutuhkan, termasuk lansia, itu tercukupi dengan kebutuhan pokoknya setiap hari. Sehingga termasuk juga membantu untuk peningkatan inflasi, untuk juga mengurangi angka kemiskinan ekstrim dan sebagainya. Sehingga apa yang diharapkan kita bersama, masyarakat semuanya tercukupi dalam kebutuhan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Edi Suprianto menggelar audiensi dengan Daop 7 untuk membahas penataan parkir di kawasan Stasiun Madiun. Tak hanya itu, peninjauan juga dilakukan langsung oleh PJ Wali Kota guna memantau konsep renovasi stasiun tersebut. Sementara itu, BPBD Kota Madiun melakukan kegiatan pembersihan Sungai Buk Malang sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya luapan air saat musim hujan tiba. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya meningkatkan estetika kota, tak terkecuali area di sepanjang Jalan Kompol Sunaryo. Apalagi di lokasi tersebut ada Stasiun Madiun yang menjadi area keluar atau masuk masyarakat dari dalam maupun luar kota. Upaya penataan ini pun didukung oleh pengelola Stasiun Madiun, yakni PT KAI Persero Daop 7 Madiun. Pembahasan penataan ruang pun terus dilakukan agar menemui titik tengah yang paling sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak. Hal ini seperti tampak pada audiensi yang digelar antara PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto bersama jajaran Direksi Daop 7 Madiun di Rumah Dinas Wali Kota, Senin 12 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Vice Presiden Daop 7 Madiun, Suharjono hadir untuk bertemu PJ Wali Kota Madiun. Dalam pertemuan itu juga hadir Kepala Babalitbangda Kota Madiun Suwarno, Kepala Dishub Kota Madiun Subakri, Kepala Dinas Perkim Kota Madiun Jemakir, dan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Torik Mega. Dalam kesempatan itu, Daop 7 Madiun membahas penataan parkir di wilayah stasiun. Diharapkan area parkir yang akan dibangun nanti bisa memfasilitasi kebutuhan pelanggan Stasiun Madiun. Untuk itu, PJ Wali Kota akan segera terjun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi wilayah di sekitar Jalan Kompol Sunaryo. Rencananya kegiatan itu akan berlangsung 14 Agustus mendatang atau setelah upacara Hari Pramuka di Lapangan Gulun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembahasan upaya penataan area di sekitar Jalan Kompol Sunaryo, tepatnya di depan Stasiun Madiun, antara Pemkot Madiun dan PT KAI Persero Daop 7 Madiun kembali berlanjut. Setelah menggelar audiensi beberapa waktu lalu, kini PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto bersama jajaran Direksi Daop 7 Madiun meninjau lokasi yang akan direnovasi. Dalam peninjauan tersebut, PJ Wali Kota melihat kondisi parkir di Stasiun Madiun yang sudah mulai overload, juga Jalan Kompol Sunaryo yang merupakan lahan milik Pemkot Madiun. Terkait renovasi tersebut, PT KAI berencana melakukan pelebaran tempat parkir. Untuk itu, pelebaran akan memakan sebagian ruas Jalan Kompol Sunaryo, sehingga akan dilakukan tukar lahan antara milik Pemkot Madiun dan PT KAI. Untuk itu, kedepannya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut agar konsep renovasi dan tukar lahan benar-benar sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak.
PJ Wali Kota pun berharap dengan penataan ini nantinya arus lalu lintas di Kompol Sunaryo lebih lancar dan mengurangi potensi kecelakaan. Dari pihak Daop 7 nanti setelah ini akan membahas ulang terkait dengan desain renovasi stasiun. Sementara itu, Vice Presiden Daop 7 Madiun, Suharjono mengungkapkan bahwa kapasitas parkir di stasiun Madiun saat ini sudah tidak kondusif. Untuk parkir roda 2 hanya mampu menampung sekitar 100 motor, sedangkan parkir mobil hanya sekitar 50 kendaraan. Proyek renovasi stasiun Madiun pun direncanakan berlangsung selama 2 tahap, yakni di tahun 2025 dan tahun 2026. Saat ini untuk kendaraan roda 2 itu hanya 100 kendaraan. Kemudian untuk mobil itu hanya 50-an mobil. Nah, untuk secara ultimate nantinya, ini kan kita akan bikin dalam 2 tahap ya. Itu perkiraan kami sekitar 400 mobil lah yang bisa kita tampung nanti. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. BPBD Kota Madiun tak ingin kecolongan dalam menanggulangi bencana. Maka dari itu, sebagai pencegahan luapan air sungai saat terjadi hujan, BPBD menggelar pembersihan sungai. Hal ini seperti yang terlihat dalam kegiatan petugas di Kali Buk Malang, Kelurahan Pilang Bango pada Selasa 13 Agustus 2024. Mereka mengangkut sampah yang menutupi aliran sungai. Adapun pembersihan sungai dilakukan setelah ada laporan dari masyarakat atau hasil inspeksi petugas di lapangan. 2 kali seminggu, petugas keliling ke sejumlah sungai besar untuk melakukan pengecekan aliran air. Juga masuk ke gorong-gorong untuk memastikan saluran aman. Pembersihan sungai menggunakan alat berat untuk memudahkan prosesnya. Selain itu, petugas juga melakukan pengeduan di sungai lainnya. Sumanto pun berpesan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di dalam sungai, serta segera melapor ke petugas melalui 112 jika melihat aliran sungai yang tidak lancar. Sebenarnya kita sudah sering jangan buang sampah di sungai, tapi kenyataannya ini memang bukan dari warga kota yang lewat dari kawasan lewat buang sampah, dilemparkan gitu ya, dilemparkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kita berdiri di sini, tegap dan saling berjanji. Kita akan terus menjaga untuk Kota Madiun tercinta. Selamanya kita akan terus berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi-mimpi, wujudkan Kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor 1 di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama. Jayalah Kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, Kota Madiun tercinta. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Fresh News berikut ini.
Peringatan Hari Veteran Nasional berlangsung khidmat di Kota Madiun, Sabtu 10 Agustus 2024 sore. Bertempat di Rumah Dinas Wali Kota, kegiatan diikuti puluhan veteran dan istri veteran Kota Madiun. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto pun memberikan apresiasi kepada para veteran yang saat ini menjadi warga Kota Madiun tersebut. PJ Wali Kota juga membacakan sambutan dari Presiden RI Joko Widodo. PJ Wali Kota menambahkan apa yang generasi sekarang nikmati tak terlepas dari peran para veteran. Mulai nikmat menjadi bangsa yang berdiri sendiri, bangsa yang aman, bangsa yang kaya akan kekayaan alam ini bisa dinikmati generasi saat ini. Hal itu mungkin tidak bisa dinikmati secara maksimal jika negara ini tidak merebut kemerdekaan 79 tahun silam dan upaya mempertahankan kemerdekaan hingga beberapa tahun setelahnya. Di Kota Madiun, veteran juga telah mendapatkan perhatian tersendiri. Veteran di bawah perhatian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Baskesbangpol. Dalam momen tertentu juga diberikan bantuan-bantuan. Keberadaan veteran harus terus diperhatikan, sebab bagaimanapun juga mereka telah banyak berkorban untuk bangsa dan negara ini. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Nama Kota Madiun semakin harum berkat prestasi yang ditorehkan dalam berbagai bidang. Terbaru salah satu siswa berprestasi asal SMP Negeri 4 Kota Madiun, Gaiska Agli Al-Fatah berkesempatan mewakili Jawa Timur ke Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat nasional. Karenanya siswa kelas 9 tersebut berpamitan dan meminta doa restu kepada PJ Wali Kota Madiun di rumah dinas pada Kamis 15 Agustus siang. Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati, Gaiska menceritakan perjalanannya hingga maju sebagai salah satu kontingen Jawa Timur ke Olimpiade Olahraga Nasional tersebut. Dari O2SN tingkat kota, kemudian lolos ke provinsi dan berhasil membawa pulang medali emas cabang olahraga atletik. Kemenangan itu mengantarkan Gaiska bertanding di Jakarta pada bulan ini. Dalam acara tersebut, PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto memberikan pesan yang penuh makna. Pesan tersebut dimaksudkan untuk memotivasi Gaiska agar tetap berfokus pada kualitas usaha dan integritasnya. Dukungan penuh pun juga diberikan untuk mencapai hasil yang terbaik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Puluhan siswa di SDN 01 Nambangan Kidul tampak mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan dan imunisasi untuk anak usia sekolah. Penyuntikan imunisasi campak rubella untuk kelas 1 serta HPV untuk kelas 5 dan 6 itu pun berlangsung di halaman sekolah pada Jumat 16 Agustus. Ernest Martanova, salah seorang siswa kelas 5B mengaku gugup sebelum penyuntikan imunisasi dilakukan. Selain Ernest, ada 20 siswa perempuan kelas 5 dan 6 lainnya yang mengikuti imunisasi serupa. Keringat dingin. Kenapa? Cuma terus takut gitu loh. Tapi setelah dicoba nggak kenapa-napa. Sedangkan imunisasi campak rubella diberikan kepada seluruh kelas 1, baik laki-laki maupun perempuan yang jumlahnya ada 17 siswa. Menurut Sri Pangesti, imunisasi sudah menjadi agenda tahunan di sekolah. Tujuannya untuk membantu menjaga kesehatan siswa. Kegiatan ini sebelumnya juga sudah disampaikan kepada orang tua siswa sehingga mereka bisa mempersiapkan putra-putrinya sebelum penyuntikan berlangsung. Sementara itu, Koordinator Imunisasi Puskesmas Manguharjo, Widya Puspitaning Pramubekti, menuturkan bahwa imunisasi campak rubella maupun HPV tidak memiliki efek samping yang signifikan. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia tinggal sehari lagi. Masa tenang ini pun dimanfaatkan oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto untuk memberikan pembekalan bagi anggota Paskibraka Kota Madiun yang akan menjalankan tugas upacara. Kegiatan pembekalan kepada anggota Paskibraka berlangsung di Hotel Merdeka Madiun Jumat 16 Agustus pagi. PJ Wali Kota berpesan kepada para anggota untuk menjadikan kesempatan ini sebagai pengalaman berharga serta dapat memberikan manfaat kepada para anggota Paskibraka terpilih. Kepada anggota Paskibraka, PJ Wali Kota juga menyampaikan pentingnya menjaga profesionalisme dan loyalitas dalam menjalankan tugas. Harapannya, sikap ini tidak hanya ditunjukkan ketika menjadi paskirim Paskibraka saja, namun juga terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, PJ Wali Kota juga berharap kepada anggota Paskibraka untuk terus bermimpi dan memiliki cita-cita tinggi,
sehingga bisa menjadi pemacu semangat mereka untuk mewujudkan mimpi tersebut, serta terus berupaya menjadi teladan bagi remaja seusianya yang fokus belajar, mengejar cita-cita, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Waktu Indonesia Barat, Tebak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Jumat 16 Agustus. Rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD Kota Madiun itu dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 Republik Indonesia tahun 2024 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Andi Raya Bagus Niko Saputro. Dalam kesempatan ini, PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto turut hadir mendengarkan pidato kenegaraan yang diawali dengan pidato dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo, dilanjutkan pidato dari Ketua DPR RI Puan Maharani, dan ditutup dengan pidato dari Presiden Joko Widodo. PJ Wali Kota dalam pidatonya mengatakan bahwa Presiden menyebut berbagai capaian yang didapat selama pemerintahannya, juga kemandirian dan pembangunan yang dilakukan. Pemerintah Kota Madiun sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, wajib hukumnya untuk meneruskan dan menindaklanjuti pembangunan yang sudah dilakukan. Kita juga sebagai bagian daripada pemerintah Republik Indonesia, Pemprov, Pemkop, Pemkat pasti juga akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh pemerintah Republik, dalam hal ini adalah Pak Presiden dan DPR RI dalam hal pembangunan, kemandirian dan sebagainya. Kita wajib untuk menindaklanjuti sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat Republik Indonesia. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Apel kehormatan dan renungan suci AKRS peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung khidmat Jumat 17 Agustus. Kegiatan berlangsung di Taman Makam Pahlawan TMP Kota Madiun tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Apel dipimpin Danrem 081 Dirot Sahajaya, Kolonel Infantri Rama Pratama. Kegiatan dihadiri Forkopimda Madiun, tak terkecuali PJ Wali Kota Edi Supriyanto. PJ Wali Kota mengatakan kegiatan AKRS sebagai sarana untuk menghormati para pahlawan kemerdekaan yang telah gugur. Selain itu juga sarana untuk mengenang jasa para pahlawan untuk diteladani bersama. Para pejuang memiliki semangat yang luar biasa dalam memperjuangkan sekaligus mempertahankan kemerdekaan. Pejuang rela mengorbankan nyawa demi NKRI. Semangat tersebut patut untuk diteladani generasi penerus bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Menurut PJ Wali Kota, AKRS tidak hanya mengenang arwah para pahlawan, tetapi juga meneladani apa yang telah para pejuang perjuangkan. Di TMP Kota Madiun, setidaknya terdapat sekitar 800 pahlawan. Rinciannya, 732 pahlawan dari TNI Polri, 5 orang warga sipil, pejuang rakyat sebanyak 156 orang, dan 71 lainnya tercatat pahlawan tak dikenal. PJ Wali Kota juga mengajak merenung kembali atas jasa-jasa pahlawan yang telah gugur. Semuanya hadir untuk mengenang jasa-jasa beliau dan kita menghormati para arwah pahlawan ini. Mudah-mudahan arwah beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, karena memang memperjuangkan Indonesia sampai saat ini menjadi Indonesia yang luar biasa. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
Seusai menggelar upacara peringatan di alun-alun, PJ Wali Kota Edi Supriyanto mengikuti upacara detik-detik proklamasi secara virtual di gedung DPRD Kota Madiun, Sabtu 17 Agustus. Upacara detik-detik proklamasi tersebut berlangsung khidmat, meskipun dalam peringatan HUT Republik Indonesia ke-79 kali ini dilangsungkan di dua lokasi berbeda, yakni di Ibu Kota Nusantara dan Jakarta. Hal ini adalah pertama kalinya peringatan HUT Republik Indonesia digelar di Ibu Kota Nusantara. Upacara peringatan detik-detik proklamasi di IKN dan Jakarta dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah dan 10.00 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan HUT Republik Indonesia di Istana Garuda IKN, sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengikuti upacara dari Istana Merdeka Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota mengatakan, upacara detik-detik proklamasi bisa menambah semangat peringatan. Upacara berlangsung tepat saat teks proklamasi dibacakan sang proklamator 79 tahun silam. Masyarakat yang menyaksikan jalannya upacara pasti turut terbawa suasana khidmat, juga ikut terkenang saat detik-detik penting dan bersejarah bagi bangsa. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Perayaan kemerdekaan meriah dan asik, tonton terus Madiun This Week. Saya Aulia Maulida bersama tim yang bertugas undur diri. Selamat memperingati kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia tahun 2024. Nusantara baru, Indonesia maju. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi, inspirasi minggu ini.